Halo semua, di perjalanan saya kemarin, saya bertemu dengan beberapa klien, dengan beberapa sahabat, di mana dalam pertemuan tersebut saya menjelaskan lagi dan lagi tentang meditasi dasar, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di postingan saya beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, sekalian saja saya buat video untuk melengkapi postingan tersebut. Kalian bisa search dengan keyword meditasi dasar yang diposting oleh saya. Di sini saya membagi meditasi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah meditasi olah energi. Di sini meliputi meditasi bersih-bersih, cleansing energi, kemudian healing, kemudian boosting atau channeling dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah meditasi olah kesadaran. Meditasi kesadaran itu sendiri ada dua subjenis, yaitu yang pertama untuk melatih cara berpikir dan melatih cara mengamati suatu masalah dan sebagainya. Kemudian meditasi kontemplasi. Walau ini saya bagi dua jenis, namun pada praktiknya ini bisa dilakukan secara dalam satu waktu. Kalau saya pribadi biasanya mengawali dengan meditasi bersih-bersih dulu. Jadi meditasi bersih-bersih ini gunanya agar badan terasa lebih bersih, lebih segar, penat-penat hilang, pikiran lebih jernih jadinya. Nah, jadi setelah meditasi bersih-bersih ini kemudian bisa dilakukan meditasi olah energi yang lainnya, entah channeling atau healing dan sebagainya. Untuk praktiknya atau metodenya bisa ditanyakan ke guru masing-masing, atau bisa juga di Google atau di YouTube. Namun perlu diperhatikan bahwa jika Anda mau mencoba untuk belajar dari YouTube atau dari Google, sebelumnya niatkan dulu untuk mencari yang paling sesuai untuk kondisi kita saat ini. Kemudian ikuti intuisi. Jadi ikuti intuisi dalam memilih kira-kira mana postingan yang paling cocok tersebut. Kemudian kita langsung lompat ke yang tadi, meditasi kontemplasi. Nah, ini adalah bagian yang paling sering dilewati oleh para pelaku meditasi. Jadi kita sering lihat para orang-orang di sekitar kita yang kita kenal sebagai para praktisi meditasi atau bahkan sudah master, namun dalam kesehariannya masih mudah stres, hidupannya masih berantakan, cara berpikirnya masih bergunung, atau masih mudah terpancing emosi dan sebagainya. Itu kalau menurut pengamatan saya, karena mereka umumnya meditasinya cuma sampai di tahap yang hening saja. Begitu hening, selesai. Sehingga setelah meditasi kembali ke kehidupan sehari-hari, stres lagi, kemudian meditasi lagi, stres lagi, begitu terus. Jadi dalam setelah meditasinya tidak ada perkembangan yang signifikan. Untuk ini saya
sedikit tips, yaitu sebelum melakukan meditasi sebaiknya siapkan dulu suatu pertanyaan tentang kehidupan, tentang permasalahan kehidupan yang kita alami sehari-hari lah. Atau kalau memang tidak ada, bingung apa yang perlu dipertanyakan, ini bisa diambil dari saat melakukan meditasi bersih-bersih. Itu perhatikan kilasan-kilasan yang terbersih di benak, karena prinsipnya sama seperti kita sedang menguras, itu kotorannya kan pada naik semua. Dari kotoran yang naik itu, kilasan-kilasan yang terbersih, kita lihat polanya. Jadi ketika ada kilasan-kilasan tersebut, amati dan perhatikan, oh misalnya saya ternyata masih punya masalah besar itu di urusan, misalnya di urusan duit, atau oh ternyata saya masih mudah terpancing emosi, atau masih mudah dendam dan sebagainya. Nah, ini dari pola yang nampak tersebut kita rumuskan, dan ini dibawa ketika kontemplasi. Jadi setelah hening, pikiran sudah jernih, kita mencapai keheningan. Ini biasanya bahkan tanpa perlu pengolahan lebih lanjut, itu jawabannya sudah akan muncul begitu saja. Namun kembali lagi, untuk merumuskan masalah ini perlu kejujuran terhadap diri sendiri terutama, karena kita tidak mungkin bisa melakukan introspeksi kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, kenapa saya tekankan pentingnya mempersiapkan pertanyaan ini? Karena dia bahkan Siddhartha pun dalam meditasi yang di bawah pohon Bodhi itu, yang membawanya pada pencerahan besar, beliau pun membawa suatu pertanyaan sebelum meditasi tersebut, yaitu kenapa manusia menderita. Nah, sehingga setelah mencapai keheningan, jawaban tersebut muncul. Nah, yang jawaban di sini bukan yang sekedar teori. Jadi seringkali kita salah kaprah dengan pencerahan itu, pencerahan yang cuma berdasarkan teori. Jadi seperti itu biasanya respon itu cuma nah, itu biasanya cuma sampai menambah wawasan saja, menambah cakrawala saja, menambah teori-teori saja. Namun kalau yang tadi berdasarkan kontemplasi itu pencerahnya yang oh iya, seperti itu. Dia benar-benar seolah-olah kita sudah menyiapkan selama ini sudah mengumpulkan clue, namun belum sampai pasalnya belum tersusun dengan baik. Jadi masih menyiapkan clue saja, sehingga ketika sudah dalam pikiran yang jernih dan hening, ini clue-nya baru tertata dengan baik, sehingga
gambaran yang jelas nampak begini. Jadinya, oh iya, nah, ini contohnya begini. Misal kita biasanya minumnya dengan menadahkan tangan, begitu saja. Namun kita dapat omongan, itu loh kalau mau minum itu pakai wadah, pakai gelas. Nah itu ketika mendapatkan masukan tersebut kita biasanya cuma oh iya itu masih pencerahan berupa teori saja. Namun ketika kita sudah mencoba, kemudian merasakan manfaatnya bahwa memang lebih mudah dan kapasitasnya pun juga lebih banyak, itu kita jadinya oh iya enak beneran gitu. Misalnya benar-benar merasakan sendiri manfaat dari menggunakan gelas, sehingga untuk kedepannya kita akan lebih prefer untuk menggunakan gelas. Jadi bukan sekedar teori lagi, bukan sekedar pengetahuan lagi bahwa gelas itu lebih nyaman untuk digunakan saat minum. Ini sudah berdasarkan pengalaman. Jika ya kalau bisa meditasi itu jadi sangat bermanfaat, misalnya signifikan perubahan setelah melakukan meditasi. Tiap meditasi itu jadi signifikan, bukan sekedar cari hening, bukan sekedar cari santai. Itu sama seperti kita minum miras atau apa, itu yang ya ini cuma versi lebih sehat gitu aja, tapi secara ininya secara manfaatnya sama saja, tidak ada manfaat yang signifikan. Bahkan tidak jarang ini malah jadi racun, dalam artian karena merasa sudah melakukan meditasi, itu egonya yang malah muncul bahwa aku loh sudah sering meditasi. Jadi ketika mendapatkan masukan tentang bagaimana meditasi yang ini, misalnya orang menyarankan meditasi yang dulu, itu jadi sulit untuk menerima karena merasa dirinya sudah sering meditasi, sudah mahir dalam meditasi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Rahayu.